Halo guys, apa kabar semuanya? Kenalin aku Maria Gozali. Kali ini aku bakal jadi host untuk channel Akasa Homes yang akan membawa kalian nge-review salah satu rumah mewah di BSD. Kebetulan karena aku baru selesai ngopi-ngopi dari Kopis Indonesia, aku akan bawa kalian ke salah satu proyek rumah mewah BSD karena posisinya itu sangat dekat dengan Kopi Indonesia dan juga IPK International High School. Produk Vira 1 ini merupakan produk launcingan langsung dari Sinar Masland dan merupakan salah satu karya terbaik dari arsitektur Denny Gondolo. Dan menurut aku pribadi, nggak sembarang orang bisa beli rumah ini. Kenapa? Karena rumahnya dibanderol dengan harga 26 miliaran guys. Kebayang nggak sih betapa mewahnya rumah ini akan jadi ke depannya? Yuk nggak usah berlama-lama, kita langsung cek ke klasternya yang dinamai dengan Anshanti. Kita baru aja ngelewatin gate mewah dari klaster Anshanti, di mana klaster ini dibangun di atas lahan seluas 7 hektar dan hanya ada 100 unit loh di dalamnya. Kurang lebih Anshanti ini punya 3 ukuran tipe unit. Yang pertama itu 10x22, 12x25, dan yang paling besar adalah 18x31. Nah, tepat di belakang aku ini sudah terdapat satu show unit Anshanti dengan ukuran paling besar yaitu 18x31 dengan dimensi luas tanah 558 meter persegi dan luas bangunan 760 meter persegi. Nah, rumah ini sudah memiliki 5 kamar tidur yang kita sebut dengan bedroom and suite karena semua kamar tidurnya sudah memiliki kamar mandi di dalamnya. Nah, kita sekarang sudah tepat berada di bagian carportnya, tapi sebelum mengulas tentang carportnya, aku mau mention kalian tentang sesuatu. Ini kalau misalnya dilihat dari finishingnya, ini sudah benar-benar matang ya, karena bahkan developer juga memikirkan tentang peletakan panel listrik dan tong sampah sehingga menjadi lebih rapi. Di sebelah kanan sini, ini sudah bisa untuk panel listrik di atasnya dan di bawahnya sudah bisa untuk meletakkan paket. Lalu di sebelah kiri sana juga bisa diletakkan untuk tong sampah di bagian bawah sini dan ini sudah terisi dengan storage yang bisa diletakkan barang lain lagi di atasnya. Sudah dilapisi dengan pintu besi. Menarik banget ya. Untuk area carportnya sendiri, ini sudah muat 3 mobil besar. Jadi udah bisa kebayang ya sebenarnya untuk mobil Fortuner, Alphard ataupun Lamborghini di sini sudah bisa masuk karena panjangnya juga cukup banget untuk sebuah mobil seperti Alphard. Kemudian untuk finishing carportnya sendiri ini sebenarnya udah tertata rapi ya, udah ditutup lagi dengan plafon dan tetap ada lampu 4 titik di atasnya. Kita masuk sedikit ke dalam, ini kita sudah masuk ke wilayah garasinya di mana untuk garasi sendiri space-nya cukup besar ya, sudah bisa muat 2 mobil besar. Kemudian kita juga bisa bayangin seadanya mungkin 1 mobil besar di sini, tetapi bagi yang pecinta motor tetap bisa meletakkan motor eksklusifnya di sini seperti Harley Davidson. Untuk finishing lantai sendiri kita bisa lihat ini sudah menggunakan HT dengan ukuran 60x60 yang di atasnya itu sudah memiliki finishing agak kasar. Jadi memang HT-nya diperuntukkan untuk kendaraan bermotor. Yang aku suka dari garasi modern dan mewah seperti ini adalah penutupnya itu sudah menggunakan automatic garage door seperti ini. Jadi bisa nutup dan buka sendiri. Dan fungsional garasi ini bukan hanya untuk menyimpan kendaraan bermotor loh, tapi di sebelah kiri sini kita sudah bisa lihat bahwa ini juga disediakan untuk kamar driver dan kamar mandi khusus untuk drivers. Jadi nggak perlu bolak-balik masuk ke dalam ya. Selain untuk area driver, kita di sini juga sudah punya 3 akses untuk masuk. Yang aku mau bahas sekarang adalah 2 akses yang pertama dulu. Di sebelah sini, itu kalian bisa lihat ini adalah akses menuju ke ruangan utama. Sedangkan di area sebelah sana, ini merupakan akses yang khusus untuk asisten rumah tangga menuju ke area pantry dan kamar ART-nya. Dan satu lagi, ada yang menurut aku itu belum pernah ada di rumah-rumah mewah sebelumnya yang pernah aku review, yaitu tempat untuk koper.
ini tuh tempat khusus untuk peletakan koper ya, tapi memang pada fungsinya di Shounin itu diletakkan untuk barang-barang utilities pembersihan. Yuk nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke area dalamnya melalui pintu utama di depan. Nah, ini dia teras depan, di depan pintu utama dari rumahnya. Kalian bisa lihat ya betapa besarnya area taman yang ada di teras depan. Bahkan untuk ibu-ibu atau kalian wanita yang masih suka bercocok tanam dan menanam-nanam, di sini tuh bisa ditanam dengan tanaman kesayangan Anda seperti bunga-bunga yang indah. Untuk pintu utamanya sendiri kita bisa lihat ya betapa megahnya. Ini sudah ada 2 daun pintu besar dengan bahan engineering wood dan sudah dilengkapi dengan smart door lock seperti ini yang memiliki video kamera di dalamnya. Menurut aku ini ornamen yang paling penting sebenarnya yang dimiliki oleh rumah mewah. Kenapa? Karena bisa meningkatkan kualitas keamanan keluarganya. Yuk kita langsung masuk ke dalam. Nah, begitu masuk langsung terasa ya ambience mewah dan nyamannya. Kita langsung disambut dengan satu lukisan besar di sini untuk dipajang dan satu meja di bawahnya yang sebenarnya di belakangnya ini adalah cermin besar dari atas sampai bawah. Kalau aku pribadi sih sebenarnya tempat yang seperti ini tuh cocok untuk dipajang penghargaan-penghargaan yang kita bisa punya. Contohnya seperti yang mungkin yang tinggal itu artis ya, bisa dipajang seperti Best Actress Award, Music Awards, dan yang lain-lainnya. Yuk kita geser sedikit ke area sini. Area sini merupakan foyer dari rumah mewah ini yang kalian bisa lihat untuk space-nya juga cukup besar ya. Bahkan ibu-ibu tuh bisa ajak temennya untuk arisan loh di sini. Gak cuma bagian foyernya ini juga memiliki wastafel dan kamar mandi khusus di dalam sini agar tamu yang bertamu ke rumah ini nggak perlu bolak-balik masuk ke dalam. Sekarang kita ke area sebelah kiri ya. Di area sebelah kiri ini merupakan jalan utama untuk masuk ke living room lantai 1. Tetapi sebelum masuk ke living room lantai 1, aku mau kasih lihat bahwa kita punya akses ke area garasi tadi. Jadi kalau misalnya sudah masukin mobil, itu bisa langsung masuk ke pintu sini tanpa melalui pintu depan. Ini dia living room yang berada di lantai 1. Udah kelihatan ya betapa besar dan mewahnya living room ini. Kemewahannya juga bisa kita rasakan karena lantainya sudah terbuat dari marmer impor. Kalau aku pribadi sih ya sebenarnya untuk living room yang seluas ini di lantai 1 aku akan buatkan sebagai gym private untuk aku pribadi ataupun untuk tempat bermain anak-anak. Sekarang kita lihat kamar tamunya yuk. Ini dia kamar tamu yang berada di lantai 1. Kalian bisa lihat ukurannya. Ini sih menurut aku bukan kamar tamu ya, tapi sebenarnya lebih cocok bisa dijadikan untuk kamar orang tua bagi yang orang tuanya masih tinggal dengan kita. Ini walaupun bednya sudah memakai queen size, tapi kalau misalnya kalian lihat mau di-upgrade ke king size pun itu space-nya masih sangat cukup. Bahkan di kiri kanannya masih bisa diletakkan untuk nakas. Lalu kita lihat ke bagian sini. Ini merupakan akses untuk menuju ke bagian wardrobe atau walk-in closet. Jadi bagus ya sebenarnya panel-panel yang dibuat untuk kamuflase ini menurut aku menarik dan menguatkan kesan mewah dari sebuah rumah. Untuk wardrobe-nya sendiri itu cukup untuk 7 pintu. Tapi menurut aku ini juga walaupun 7 pintu untuk kamar bawah ini gede banget sih. Karena untuk lemarinya sendiri sudah dirancang berdasarkan lemari full dari bawah hingga ke atas bagian plafonnya. Kita langsung ke kamar mandinya. Ini dia kamar mandi tamu yang berada di lantai 1 yang sudah include juga bahkan dengan bathtubnya di sini. Kalian bisa lihat ya betapa mewahnya fasilitas yang diberikan untuk kamar tamu. Gak cuma itu doang, bagian bathtubnya ini juga diberikan cermin seperti ini dengan bukan besar supaya kita bisa berendam sambil ngelihat ke taman belakang. Untuk showernya sendiri ini sudah diberikan double shower ya. Semua sanitary yang diberikan di Anshanti ini tentunya sudah merek Kohler. Kita sudah selesai dengan kamar mandi tamunya. Aku mau kasih lihat sesuatu yang menarik di bagian sebelah sini. Ini merupakan area favoritnya aku karena kamarnya itu bisa menghadap ke taman belakang yang super besar. Seperti ini. Nah, untuk taman belakangnya sendiri, kalian tidak akan dapatkan seperti ini, tapi dapatkannya bare. Tapi ini bisa jadi inspirasi untuk desain taman belakang. Dan gak cuma itu,
Kalau misalnya kita maju sedikit ke bagian sini, ini tuh masih ada taman yang bisa akses ke area depan. Jadi walaupun kalian pembeliannya dalam bentuk badan, tidak hook, kalian tetap akan mendapatkan taman di samping ini. Kita sudah selesai dengan tamannya, sekarang saatnya kita ngelihat area yang bisa dijadiin untuk working space. Ini tetap ada di living room ya di sampingnya. Nah, nanti kalau misalnya sudah terima rumah untuk unit ini, tidak akan diberikan dengan kaca seperti ini, jadi hanya plong saja. Tapi ini bisa jadi ide untuk kalian mendesain rumah kalian supaya lebih efisien. Nah, ini tuh sebenarnya cocok ya untuk pandemik seperti ini, karena area ini bisa dijadiin untuk homeschoolingnya anak-anak juga. Yuk kita sekarang lanjut ke area yang tembus ke service area. Ini merupakan pintu rahasia yang kalau misalnya kita buka, ini bisa tembus ke area pantry. Nah, ini merupakan area pantry yang sebenarnya bisa menghubungkan akses ke beberapa ruangan seperti dari area garasi ke area service room. Kemudian dari area service room bisa langsung ke kamar asisten rumah tangga, dan bagian belakang sini tangganya juga bisa langsung menuju ke area taman belakang di lantai 2. Desain rumah ini juga nggak tanggung-tanggung loh, karena mereka memberikan satu kamar tidur yang super besar untuk asisten rumah tangga, beserta dengan kamar mandi yang sebenarnya ukurannya juga cukup besar ya. Untuk sirkulasi udara dan bukaannya juga nggak main-main, karena di sini diberikan bagian void yang cukup besar menuju ke tangga belakang yang berada di lantai 2. Nah, sebelum kita ke lantai 2, aku mau jelasin sesuatu, karena untuk mencapai lantai 2 itu kita punya 2 akses. Yang pertama, kita bisa lewat tangga yang di sebelah kiri aku, dan satu lagi itu sudah disediain lift seperti ini yang muatannya itu cukup 6-8 orang. Karena kita masih muda, yuk ngikut aku naik melalui tangga. Untuk tangganya sendiri kita bisa lihat ya, ini mewah banget, sudah dilapisi juga dengan marmer impor berwarna krem. Dan di sebelah kirinya ini juga sudah terdapat jendela-jendela besar yang bisa memaksimalkan pencahayaan untuk masuk ke dalam rumah. Kalau kalian lihat, jarak antara tangga bawah dengan tangga atas juga nggak terlalu tinggi. Jadi ini benar-benar aman untuk orang tua. Ini dia main living room yang berada di lantai 2, yang aku yakin ini pasti jadi favorit semua orang. Kenapa? Karena dia sudah memakai konsep mewah seperti open space begini. Jadi udah tidak ada batasan lagi antara ruang tengah living room dengan dining roomnya ya. Dan kalian bisa lihat, menariknya dari rumah mewah satu ini adalah karena living room lantai 2-nya ini diapit oleh 2 teras. Yang pertama itu yang paling depan, teras yang besar, dan juga yang kedua itu teras di belakang yang sudah dilengkapi juga dengan pool yang super besar. Nah, kalian lihat walaupun living roomnya ini super besar, tapi pencahayaan yang masuk itu juga sangat maksimal ya. Jadi walaupun semua lampu-lampu mewah ini kita matiin, rumahnya nggak akan terasa gelap dan tetap terasa mewah dan modern. Bisa dilihat berapa banyak daun jendela yang diberikan di setiap sudut ruangan, dan itu benar-benar full dari atas sampai bawah. Yuk kita lihat ke area dining roomnya. Ini dia area dining roomnya. Ini benar-benar langsung berbatasan dengan teras depannya yang sangat mewah. Tapi kalau misalnya kita lihat ke sini, untuk meja dining roomnya sendiri ini masih diberikan untuk 8 orang ya space-nya. Tapi kalau misalnya kalian mau perbesar ukuran mejanya, itu juga bisa banget karena masih banyak space kosong di area sini. Jadi kayak di drakor-drakor ya. Kita lanjut ke area bagian sini. Ini merupakan dapur bersih dari lantai 2. Dan ini ada meja islandnya ya, dan meja barnya yang sebenarnya realnya itu tidak akan didapatkan seperti ini, jadi kosongan. Tapi ini tetap bisa jadi inspirasi untuk diisi meja island mewah seperti ini. Nah, ini untuk dry kitchennya. Kalau misalnya kita melipir sedikit ke sebelah sini, ini sudah ada pintu sliding yang dilengkapi dengan area dapur kotornya di sini. Paling uniknya, kalian pernah dengar istilah dumbwaiter nggak sih? Itu merupakan istilah untuk lift makanan yang diberikan di dalam rumah. Jadi kalau misalnya asisten rumah tangga habis masak-masak sesuatu yang bau atau amis seperti ikan, udang di bawah, pantry bawah, itu bisa langsung mengirimkannya ke lantai 2 lewat lift seperti ini.
Gak cuma lift doang, di sini juga dilengkapi dengan area storage di area sini yang sebenarnya bisa diisi dengan perlengkapan utilities pembersihan seperti sapu, pel ember, dan yang lainnya. Dan di sebelah kiri ini juga ada akses yang akan memudahkan asisten rumah tangga untuk bolak-balik dari area servis bawah ke lantai 2. Yuk kita sekarang menuju ke kamar yang berada di lantai 2. Ini merupakan area teras depannya yang super besar, jadi benar-benar connecting dari depan hingga ke samping seperti ini. Kalian bisa lihat betapa besarnya area di samping ini, bahkan masih bisa dibuat untuk barbecue tahun baruan bersama teman-teman ya. Selesai ngelihat teras depan, kita lanjut ke kamar di lantai 2. Nah, ini dia kamar yang berada di lantai 2-nya. Menurut aku, desain kamar yang satu ini cocok untuk anak yang paling tua ya. Jadi anak yang memang sudah besar, yang sudah memiliki bisnis sendiri. Karena di sini masih muat untuk satu queen size bed seperti ini. Dan area di sini juga sudah dilengkapi dengan meja untuk kerja. Jadi ini space-nya masih besar banget ya sebenarnya. Untuk jendelanya sendiri sebenarnya bukan hanya memberikan view loh, tapi ini jendela yang bisa dibuka sehingga ini bisa menjadi akses untuk langsung ke area poolnya. Gak cuma kamar-kamarnya mewah, semua kamar-kamar yang ada dalam Anshanti ini sudah dilapisi dengan lapisan laminated seperti ini dengan corak kayu sehingga mengeluarkan kesan homey-nya ya. Seperti yang aku bilang sebelumnya, semua kamar di sini merupakan ensuite, jadi di kamar ini pun masih didapatkan kamar mandi seperti yang ada di sini. Kalau misalnya kamar mandi ini diperuntukkan pribadi untuk pemilik rumah, untuk lantai 2 living room ini juga tetap terdapat satu powder room yang bisa diakses untuk tamu-tamu yang berkunjung di area sini. Sekarang kita ke area teras belakangnya yang super besar ya. Untuk mengakses teras belakang ini kita bisa menggeser kaca yang sangat besar yang diletakkan di belakang sini. Kemudian ini langsung tembus ke area teras belakang yang langsung terconnecting dengan area poolnya. Jadi bagi orang tua yang mau ngasih les ke anak-anaknya untuk berenang yang masih tahapan awal, itu bisa banget untuk mengawasi anaknya berenang di bagian sini. Sudah puas membedah lantai 2, saatnya kita langsung menuju ke lantai 3 untuk lihat apa aja ya yang ada di lantai 3. Begitu naik lantai 3, kita langsung menemui living room yang super besar lagi di lantai 3 ini. Living roomnya sebenarnya cukup banyak ya, tapi kalau menurut aku pribadi, living room di lantai paling atas ini bisa digunakan hanya private untuk keluarga. Jadi kalau lantai 2-nya buat arisan atau buat kumpul teman-teman, lantai 3 ini bisa benar-benar dimanfaatkan hanya untuk keluarga aja. Untuk lantai 3 ini kita punya 3 kamar ya di atasnya, tapi aku udah nggak sabar banget untuk ulik ke kamar utamanya yang super besar. Nah, ini dia kamar utamanya yang menurut aku ini super besar banget, tapi di show unit ini dibagi menjadi 2 section ya. Jadi section pertama ketika masuk ini kita langsung bisa ngelihat ada sofa besar di sini, ini bisa muat sampai 2-3 orang sih, dan di depannya sudah langsung ada TV. Menurut aku ini tempat yang benar-benar private, yang benar-benar cocok untuk suami istri untuk membicarakan masalah rumah tangganya. Kita langsung lanjut ke area kamar tidur utamanya yang di section 2 di sini. Ini dia guys, presidential suite-nya. Jadi kalau misalnya kalian lihat, ini tuh mewah banget ya. Untuk space-nya juga sangat besar, bahkan ini sebenarnya masih bisa disekat-sekat lagi menjadi 2 kamar. Untuk ukuran bed sendiri di show unit ini sudah diberikan king size, tapi benar-benar ini masih muat banget. Di sebelah kiri kanannya masih bisa masuk nafas besar. Dan di bawah bednya juga masih bisa diberikan bagian sofa seperti ini, benar-benar terasa seperti rumah mewah yang ada di luar negeri. Untuk bagian depannya, untuk show unit ini masih diberikan sofa lagi ya, tapi menurut aku area sini tuh benar-benar sangat cocok untuk diberikan kursi pijet yang bisa menghadap ke area luar, karena view dari master bedroom ini nggak main-main loh, bisa langsung ngelihat langsung ke pool yang ada di lantai 2. Gak cuma itu, karena ruangannya sangat-sangat besar dan masih bisa banyak masuk storage, kalau aku pribadi sih akan menggunakan area sebelah sini untuk memamerkan luxury bags yang aku udah punya. Yuk sekarang kita langsung masuk ke area wardrobe-nya. Wah, ini dia nih bagian dari wardrobe-nya.
Ini bukan kamar ya guys, tapi ini hanya merupakan wardrobe dan walk-in closet untuk kamar utama di presidential suite. Kalian lihat untuk wardrobe-nya juga sudah terbagi dua section. Ada bagian di kiri dan bagian kanan di mana suami istri tuh nggak perlu berebutan lagi untuk menyimpan barang-barang atau baju-bajunya yang bakal super banyak. Di area sini juga sudah terdapat 3 cermin besar dan area make up-nya bener-bener full dari kiri sampai ke kanan. Jadi kalau misalnya suami istri mau bersiap-siap untuk keluar, itu nggak perlu rebutan lagi bagian kursi dan meja riasnya. Di sini juga masih terdapat meja kaca yang memang didesain khusus untuk memamerkan jam tangan mewah, perfume, ataupun dasi-dasi yang memang sudah dimiliki oleh keluarga mewah satu ini. Ada yang bisa tebak ini menuju kemana? Ini merupakan 2 daun pintu besar yang menuju ke kamar mandi utamanya. Kalian lihat berapa mewahnya kamar mandi utamanya ini. Untuk lantai dan dinding sudah diterima seperti yang ada di show unit ini ya. Jadi sudah marmer di bagian lantai bawahnya dan marmer juga di bagian dindingnya. Kalian lihat di sini untuk wastafel kita juga sudah menggunakan double wastafel seperti ini. Dan area shower dan bathtubnya itu sudah dipisah. Untuk bathtub itu sudah ada dari Kohler ya, sebesar ini untuk single. Dan untuk area showernya juga sudah diberikan space sendiri seperti ini. Untuk showernya ada yang spesial di master bedroom ini karena dia sudah menggunakan rain head shower seperti ini yang sudah nempel ke bagian plafonnya. Gak cuma itu, ada lagi yang spesial di kamar mandi utamanya karena untuk bagian toiletnya seperti ini ketika serah terima Sinar Masland sudah memberikan toilet otomatis yang seperti di Jepang-Jepang itu loh yang ada penghangatnya. Nah, selesai menggeledah kamar orang tuanya, kita langsung lihat ke kamar anak-anaknya yuk. Ya. Di sini ada 2 kamar anak, tapi yang pertama aku mau kasih lihat adalah kamar anak yang cocok untuk anak laki-laki di bagian sini. Nah, begitu masuk ke kamarnya kita sudah bisa ngelihat ya, desainnya benar-benar dibuat seelegan mungkin karena ini sudah memberikan nuansa panel dinding yang berwarna abu-abu dicampurkan dengan bagian lantai yang berwarna coklat. Gak cuma itu, semua kamar itu sudah dilengkapi dengan jendela-jendela yang memang bagian jendelanya itu super besar ya, full dari atas sampai bawah seperti ini. Karena ini diperuntukkan untuk kamar anak laki-laki, maka bagian wardrobe-nya juga sudah cukup ya sebenarnya area sini karena sudah memiliki 3 pintu wardrobe yang benar-benar full dari lantai bawah ke lantai atas. Dan untuk area sini, ini sudah ada kamar mandi di dalamnya juga yang memang sudah diisi dengan sanitary Kohler. Dari kamar anak laki-laki, kita lanjut ke kamar anak perempuannya yuk, yang ada di sebelah sini. Nah, ini begitu masuk, udah berasa ya bahwa desainnya itu agak kalem ya. Jadi memang tone yang digunakan untuk panel-panel yang ada di dindingnya ini lebih berwarna sweet, warna kalem dengan nuansa-nuansa spray yang berwarna abu-abu. Tempat duduknya juga abu-abu, tetapi lantai dan bagian mejanya itu berwarna coklat. Untuk area sini sih sebenarnya ini merupakan salah satu area favorit aku karena di sini itu kita bisa sambil santai baca novel, buat konten, tapi kita juga masih bisa ngeliat ke view di bagian depan. Kita langsung ke area wardrobe-nya yang pasti semua anak cewek itu suka ya. Ini area wardrobe-nya, ini menurut aku benar-benar cukup untuk 1 orang atau bahkan 2 orang. Oh ya, akhirnya selesai juga kita mereview salah satu show unit dari rumah mewah yang ada di klaster Anshanti ini. Kalau ada kritik dan saran jangan lupa ya komen-komen di bawah. Dan aku juga tentunya berharap supaya yang menonton video ini juga janjiannya dengan agen Akasa ya untuk melihat rumah-rumah di area Tangerang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video YouTube kita dan kalian ikutin akun sosial media kita yang lainnya di bawah ini ya. See you in the next review, bye-bye!